Ya, Halo, good afternoon. How are you? Pastinya sehat-sehat aja kan? Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kepada seluruh peserta dapat mematikan mikrofonnya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Eka Mahmud MAG selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda. Yang terhormat Bapak Ibrahim SPD MTSol selaku pemateri pada webinar pendidikan ini. Yang terhormat Ibu Rostanti Toba MPD selaku Ketua Jurusan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang terhormat Sheila Aulia Fadila selaku Ketua HMPS TBI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang kami hormati dosen-dosen Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang kami hormati Ketua SEMA, DEMA, dan HMPS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau yang mewakili. Dan yang tak terlupakan seluruh teman-teman panitia dan para peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk, kebahagiaan, kesehatan, serta rahmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu dan berpartisipasi dalam acara webinar pendidikan dengan tema Ready to Face the Difficulties of Teaching and Learning English while Study from Home. Pertama-tama perkenalkan, saya Nurvita Malasari selaku MC dalam acara webinar pendidikan pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang serta penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga laporan ketua panitia, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima pembacaan doa, yang keenam acara inti, yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Ahmad Aulia Rahman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك وأتوب إليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu laporan dari Ketua Panitia kepada Saudara Aditya Dwi Yulianto. Kami persilahkan. Ya, baik. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat serta suasana yang tentunya penuh bahagia ini. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya ini. Tak lupa pula yang saya hormati Bapak Dekan FTIK IAIN Samarinda, yaitu Bapak Dr. Muhammad Eka Mahmud MAG. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan Bahasa Ibu Rostanti Toba MPD. Yang saya hormati pula pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Ibrahim SPD MTesol. Dan yang saya hormati Ketua Umum HMPS TBI, yaitu Saudari Sheila Aulia Fadilah. Dan tamu delegasi dari SEMA FTIK, DEMA FTIK, serta HMPS PAI, MPI, PIAUD, PGMI, dan PBA, serta seluruh peserta seminar HMPS TBI yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri seminar pada hari ini. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kami dari HMPS TBI dikasih kesempatan untuk dapat mengadakan acara webinar di tengah pandemi ini. Selanjutnya sedikit laporan mengenai judul acara ini, yaitu Ready to Face the Difficulties of Teaching and Learning English While Study from Home. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19 ini ya, kita tuh harus tetap semangat mengejar dan mengajar ilmu pengetahuan. Peningkatan wawasan, pengetahuan, serta motivasi sangat dibutuhkan oleh setiap individu dan tentunya diharapkan dapat membentuk kesiapan untuk menghadapi kesulitan belajar mengajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19 yang terus memuncak ini. Adapun tujuan dari webinar ini ya, yaitu yang pertama, meningkatkan wawasan tentang bagaimana kesiapan dalam menghadapi kesulitan belajar mengajar bahasa Inggris dari rumah. Yang kedua, membina mahasiswa dan pengajar dalam mengatasi kesiapan menghadapi kesulitan dalam belajar mengajar dari rumah. Dan yang ketiga, memotivasi mahasiswa dan pengajar untuk tetap bersemangat dalam menjalani proses belajar dan mengajar dari rumah. Alhamdulillah ya, kita dapat melihat antusiasme dari mahasiswa sangat-sangat besar sehingga ada kurang lebih 300 mahasiswa yang udah daftar. Ya entah itu dari dosen atau pengajar yang lain ya. Besar harapan acara ini nantinya tuh dapat meningkatkan kualitas para mahasiswa, terutama tuh di bidang bahasa Inggris. Apalagi mengingat sekarang tuh kebutuhan terhadap bahasa Inggris sangat masif sekali. Apapun jurusannya tuh sangat canggung gitu kan kalau nggak bisa bahasa Inggris. Oke, kemudian mungkin itu saja ya, sambutan sedikit dari saya Ketua Panitia. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adit atas laporannya. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua HMPS TBI kepada Saudari Sheila Aulia Fadilah, kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Eka Mahmud MAG selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang saya hormati Ibu Rostanti Toba MPD selaku Ketua Jurusan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang saya hormati Bapak Ibrahim SPD MTesol selaku pemateri webinar pendidikan kita hari ini. Yang saya hormati teman-teman delegasi dari SEMA, DEMA, HMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh peserta acara webinar kita pada hari ini. Puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar HMTS TBI ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya selaku Ketua Umum serta penanggung jawab acara ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan seluruh peserta yang berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Tidak lupa saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk membuat acara ini menjadi lebih baik. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudari Sheila atas sambutannya. Sambutan yang kedua oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Dr. Muhammad Eka Mahmud MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Honorable Mr. Ibrahim MTesol, saya masih ingat kalau nama Ibrahim itu pasti terkait Ibrahimovic, gelandang bola yang sangat terkenal itu. Tapi ini alhamdulillah beliau adalah pakar di bahasa Inggris, bisa bergabung bersama kita. Honorable Mrs. Rostanti Toba, MPD, dan yang saya hormati seluruh peserta. Saya lihat banyak, ada yang dari Madura, ada yang dari beberapa daerah, dan yang saya hormati Ketua HMPS, Tadris Bahasa Inggris, ada perwakilan SEMA, DEMA, HMPS, Prodi, PIAUD, PGMI, PAI, MPI, dan PBA. The first, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us some blessing and mercy so we can be together in here di dunia maya ini. We hope Allah give us sehat walafiat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam always be Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
who has guided us from darkness to the lightness, that is Islam religion. Dan semoga kita mendapat syafaat beliau di Yaumul Qiyamah. Amin. Pertama, sebelum saya sampaikan beberapa hal, saya ada pantun, mudah-mudahan tidak bosan dengan pantun ini. Kita rileks saja ya webinar ini. Kota Samarinda, kota tepian, sungguh indah dan menawan. Hari ini terasa bahagia dan menyenangkan karena bertemu dengan narasumber yang hebat dan peserta sekalian. Pertama, atas nama pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan mengucapkan dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap panitia pelaksana webinar ini dengan judul Ready to Face the Difficulties of Teaching and Learning English While Study from Home. Kalau saya pahami, biasa yang dalam bahasa Indonesia itu tentu adalah persiapan kita menghadapi berbagai problematika atau kesulitan, baik dalam pembelajaran, baik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris, yaitu dari rumah. Nah, saudara semua, pertama kalau kita lihat dari beberapa kesulitan, difficulties, ini kan jamak, berarti plural gitu ya. Coba kita analisa sama-sama. Yang pertama ada kemampuan teknologi baik mahasiswa maupun dosen itu ada sebagian kecil barangkali ya. Itu yang belum memahami dengan baik teknologi ini. Sehingga ketika membuka HP atau membuka aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet, Edmodo dan lain sebagainya kadang menjadi persoalan. Kadang yang seharusnya di-unmute, kemudian dibuka, akhirnya suaranya kemana-mana muncul kepada kita. Atau juga kadang kita belum berpakaian rapi, kadang sudah mengikuti kegiatan ini, dikira sudah ditutup. Akhirnya terlihat orang lain. Ini juga menjadi sebuah problem. Ada persoalan-persoalan yang kadang teknologi buat sebagian kecil orang yang belum familiar terhadap teknologi ini sehingga mengakibatkan persoalan di dalam baik proses pembelajaran maupun yang lainnya. Ini perlu kita sikapi. Ini kita coba untuk beberapa persoalan. Barangkali nanti akan dijelaskan secara panjang lebar dan akan dicerahkan oleh Mr. Ibrahim ya. Kemudian kan problematika yang kedua diantaranya, kalau kita telah HP-nya kadang HP jadul. Saudara, kemarin ketika maba, ada penerimaan mahasiswa baru, itu dihubungi berapa kali tidak bisa. Karena apa? Dia tidak punya HP yang punya aplikasi Android yang bisa memuat beberapa aplikasi. Ini yang menjadi persoalan, sehingga bisanya hanya di telepon manual. Ketika disuruh untuk mengaji dan lain sebagainya itu menjadi persoalan. Akhirnya pinjam HP-nya milik orang atau tetangga dan lain sebagainya. Ini persoalan. Kemudian di antara lagi yang ketiga itu sinyal. Ada beberapa kali di antara mahasiswa baru saudara sekalian itu kan ada yang dari Mahakam Ulu, kemudian juga ada dari Nunukan. Atau mahasiswa kita lah dari berbagai daerah, itu juga sinyalnya kalau tidak baik, itu juga tidak bisa mengikuti dengan baik. Ini kadang menjadi kendala, menjadi persoalan, yang itu harus dicari solusinya. Kemudian, yang keempat persoalan keuangan. Apa maksudnya keuangan? Ini persoalan kuota. Nah, kalau tidak punya uang tentu tidak bisa membeli Zoom, tidak bisa membeli paket dan lain sebagainya. Ini di antara kecil persoalan yang memang dihadapi oleh kita semua. Maka solusinya di antaranya tentu kalau kemampuan teknologi tadi yang bermasalah, maka memang harus belajar. Saudara semua, di masa pandemi ini ada segi positifnya walaupun tidak banyak. Positifnya apa? Positifnya
mau tidak mau kita dipaksa bisa untuk mengerti berbagai aplikasi tentang pembelajaran. Contoh yang kemarin tidak mengenal Zoom, tidak mengenal Google Meet, tidak mengenal CloudX, dan lain sebagainya. Karena saat ini diperlukan, maka mau tidak mau harus bisa. Sebenarnya kalau dalam konteks revolusi industri tentu akan menjadi perbedaan dan lain sebagainya. Jadi ini yang membuat masalah, saudara. Oleh karena itu, ini harus kita sikapi. Kemudian yang HP-nya jadul, tentu ya belilah dengan berbagai usaha. Kalau sinyalnya tidak baik, cari yang sinyalnya bagus. Kemudian ya keuangan tentu harus kita usaha dan lain sebagainya, saudara semua. Itu diantara yang dapat saya sampaikan. Di antara ini bisa didengar ya suara saya, saudara semua? Bisa ya, tadi bisa didengar ya? Bisa. Baik, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan manfaat kegiatan webinar ini dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari COVID-19 ini. Dan kita berdoa untuk keluarga besar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, khususnya adalah tadris bahasa Inggris, umumnya Fakultas Tarbiyah IAIN pada umumnya, dan bangsa masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dan kita diberi panjang umur, dan semoga pandemi ini cepat selesai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Secara resmi acara ini saya buka. Mari kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, secara resmi acara ini saya buka dengan bacaan Bismillah tadi. Untuk Mr. Ibrahim, terima kasih telah bergabung bersama kami di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, khususnya adalah di tadris bahasa Inggris. Silakan Pak, nanti kalau sudah tidak pandemi bisa mampir di ruang dekan, di dekanat, biar kita bisa menyambung tali silaturahmi untuk perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan bahasa Inggris atau tadris bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah. Dan nanti saya mohon izin karena kebetulan saya masih ada satu orang yang belum saya uji untuk seminar hasil. Mohon maaf Pak Ibrahim, Ibu Rostanti, saya tidak bisa mengikuti sampai selesai, termasuk para mahasiswa yang saya banggakan. Cukup demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eka yang telah membuka acara ini dan semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Diki Heriadi kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semoga semua amal perbuatan baik kita tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami untuk melaksanakan webinar pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Amin, ya Allah. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan, dan lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin, ya Allah. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Fadli selaku moderator. Selanjutnya acara akan kami serahkan kepada Saudara Fadli. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Tes, suara saya jelas ya teman-teman? Jelas. Jelas, oke. Oke teman-teman, karena Bapak Dekan tadi memberi pantun, sepertinya karena saya masuk IAIN juga, saya harus memberi pantun. Baik, Fatimah mengambil batu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih responnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony kita siang hari ini, Saudari Nurvita Malasari. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk melanjutkan acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada speaker kita yang luar biasa hari ini, Mr. Ibrahim SPDM TESOL. Terima kasih Bapak. Teman-teman, izinkan saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah hadir di forum diskusi hangat kita siang hari ini. Baik, saya Muhammad Fadli, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 5 FTIK YAIN Samarinda, hari ini berlaku sebagai moderator yang akan menjembatani diskusi hangat kita hari ini bersama pemateri kita. Hadirin sekalian, dengan bantuan teknologi, walaupun di masa pandemi ini, kita walaupun masih di rumah aja, tapi kita masih bisa bersilaturahmi melalui forum diskusi webinar ini. Oke, saya mewakili seluruh panitia ingin menyampaikan bahwa webinar ini berlangsung karena tindak lanjut kami memandang pandemi coronavirus yang telah menyebar di negara kita, yang membuat pemerintah mengeluarkan peraturan untuk study from home. Untuk itulah kami memandang positif dari segi positif pandemi ini melalui webinar ini sebagai blessing in disguise, di mana kita memanfaatkan teknologi sebagai forum diskusi, di mana kita bukan menjadi reaktif tapi menjadi proaktif. Terima kasih. Oke, tema hari ini adalah ready to face the difficulties of teaching and learning English while study from home. Baik, mari kita sambut pemateri kita. Halo Mister, apa kabar? Pada Mister Ibrahim SPDM TESOL, apa kabar? Alhamdulillah, baik Fadli. Baik Bapak, alhamdulillah. Oke teman-teman, tak kenal maka tak tahu. Izinkan saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Host, tolong ditampilkan. Oke teman-teman, speaker kita yang luar biasa hari ini adalah seorang dosen muda yang berasal yang mengajar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Baik, beliau berasal dari Desa Muluarman Tenggarong, seberang Kutai Kartanegara,
Teman-teman bisa menghubungi beliau di nomor 028125624569 atau melalui email beliau di ibr195@umkt.ac.id. Lanjut. Oke, latar belakang pendidikan beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia pada tahun 2013, lalu melanjutkan S2 Master of TESOL di Monash University Australia pada tahun 2018. Lalu dari 2019 sampai saat ini menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Lanjut. Oke, pekerjaan dan pengalaman beliau. Speaker kita hari ini sekarang menjabat sebagai direktur dari Sekolah Internasional di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang merupakan salah satu unit di UMKT yang membawahi 3 jurusan, yaitu Manajemen, Kesmas, dan IT Internasional. Beliau pernah menjadi IELTS Instructor for Asylum Seekers in Brunswick, Melbourne, Australia in 2018, menjadi Person Professional Marker di Australia pada tahun 2017 and 2018, mengikuti International Graduate Conference 2017 at Melbourne, Australia, juga mengikuti International Conference of the International Academic Forums Barcelona, Spain in 2017, mendapatkan Award of Indonesia, Funds of Education Scholarships Republic of Indonesia in 2016. Oke, terima kasih. Teman-teman, keluarga sekalian, Mister, izinkan saya untuk menyapa peserta webinar kita hari ini. Teman-teman, panitia memberitahu saya bahwa ada kurang lebih 400 peserta yang mendaftar. Teman-teman, tolong isi kolom komentarnya dengan nama dan instansinya. Saya sebagai moderator dan speaker ingin menyapa teman-teman semua. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengisi kolom komentarnya. Silakan isi dengan nama dan instansinya. Oke, ada yang dari Yayan Samarinda Rizky Sahara. Halo. Ada dari Universitas Palangkaraya Raya. Salam kenal. Ada dari YN Bone, YN PGRI. Oke. Oh, ada yang dari SMP juga. Ada yang dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Ada yang dari IKIP Gunung. Oke, luar biasa sekali ya. Hadirin sekalian, dari respon yang saya dapat ternyata banyak teman-teman yang berasal dari luar internal YN Samarinda. Ada yang dari SMP, SMA, SMK, institusi, dan universitas-universitas yang berada di Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih responnya teman-teman. Mister, mohon izin sebelum memaparkan materi, saya perlu menyampaikan bahwa pemaparan materi pemaparan materi dari speaker kita hari ini akan berlangsung selama 1 jam 30 menit. Dan dilanjutkan sesi tanya jawab diskusi selama 15 menit. Dan kepada hadirin sekalian, pada webinar hari ini boleh untuk sambil menyimak, boleh melayangkan pertanyaan melalui kolom chat dengan catatan selama pemaparan materi mic-nya dimatikan. Dan tidak lupa saya mengingatkan bahwa kita ada door prize dari sponsor kita tercinta dari Lazada, yaitu berupa handphone. Kenapa panitia? Pulsa handphone. Mohon maaf teman-teman, bukan handphone. Mohon maaf. Dan setelah sesi tanya jawab, saya ingatkan bahwa kita ada sesi foto bersama. Jadi setelah sesi tanya jawab, mohon jangan keluar dulu karena kita akan mengambil foto secara virtual. Oke. Without any further ado, saya persilakan kepada pemateri kita hari ini, Mr. Ibrahim SPD MTESOL, untuk menyampaikan materi ya. Silakan, Bapak. Oke, suara saya terdengar? Jelas, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Dekan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda, Bapak Ibu dosen yang hadir di acara diskusi tadi ya, seperti yang sudah diungkapkan atau yang sudah diucapkan oleh moderator kita Fadli ya. Kemudian yang saya banggakan anak-anak himpunan mahasiswa dari Tadris Bahasa Inggris IAIN, ini suatu kehormatan bagi saya bisa sharing ya. Intinya saya ingin sharing. Saya tidak ingin menggurui atau apa, tapi ingin sharing saja ya, bagaimana kita menghadapi kondisi yang memang tidak ingin kita harapkan. Tapi juga ada positifnya di kondisi ini ya. Kemudian yang saya banggakan teman-teman semua, saya bilang teman-teman semua ya, yang hadir di acara ini, mudah-mudahan ya acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai ladang kita untuk menuntut ilmu ya, kita sharing ilmu. Oke, izinkan saya untuk share screen. It can be seen. Bisa dilihat? Bisa, Bapak. Oke. Baik teman-teman semua, saya dikasih waktu 1,5 jam, tapi mungkin tidak sampai 1,5 jam. Saya lebih suka versi diskusi. Ya, takutnya nanti teman-teman semua bosan apa yang saya sampaikan. Jadi saya lebih ingin apa yang kira-kira menjadi ganjalan hati teman-teman ataupun yang dari apa yang saya sampaikan. Ya, sekarang kita membahas COVID-19, Education and Technology. Ya. Saya mohon maaf, ini slide saya bahasa Inggris, bukan apa, tadi saya kira sebelumnya adalah acara ini buat anak tadris bahasa Inggris. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua dan bisa diimplementasikan buat mahasiswa atau mahasiswi ataupun para guru yang hadir dalam acara ini. Ya, ready to face the difficulties of teaching and learning English while study from home. Ya, whether we are not ready or not, ya kita siap atau tidak, emang ini mau tidak mau ya. Acara ini akan saya bahas, saya mulai menganalisa problemnya dulu, kemudian kita sebagai mahasiswa bahasa Inggris apa yang harus kita lakukan ya, supaya kita tidak hanya seperti yang diungkapkan tadi saudara moderator ya, tidak hanya reaktif. Nanti akan saya bahas, itu ternyata sudah terbaca oleh saudara moderator ya, luar biasa sekali. Oke, let's start talking about the issue. Ya, isu apa sih yang hangat? Kenapa sih semua orang pada berbicara tentang ini? Ya, apa relasinya dengan bahasa Inggris? Apa yang bisa kita manfaatkan dari kondisi yang saat ini? Ya, we talk about the issue ya, education versus COVID-19 versus teknologi. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa COVID-19 luar biasa ini ya. Kalau misalnya saya bilang seperti World War atau Perang Dunia. Ya, itu dia the unseen enemy, musuh tapi tidak kelihatan ya. Kalau zaman dulu, kalau perang-perang zaman dulu itu kita lihat misalnya Jerman berlawan dengan Inggris atau French ya, mereka melihat kelihatan, jadi bisa dilihat strategi-strateginya. Dan COVID-19 ini bisa dibilang ini tantangan kita ya. Di sisi yang lain kita dites bagaimana pendidikan kita, bagaimana kita sebagai mahasiswa mampu ya mampu beradaptasi dengan cepat dengan kondisi yang memang tidak terduga. Ya. COVID-19 and technology, mau tidak mau zaman selalu berubah. Mau tidak mau teknologi selalu berubah. Coba kita lihat dari kehidupan teman sehari-hari ya. Gadget, misalnya keluar bulan ini, bulan depan itu sudah ada yang terbaru versinya. Ya. Ada lagi depannya lagi yang terbaru ya. Ada orang-orang yang memiliki pandangan bahwa COVID-19 ini justru memperparah keadaan. Memang memperparah keadaan, tapi kita tidak bisa blaming begitu saja. Ya, misalnya pendidikan terus berjalan. Ada yang punya idealis
Buat apa belajar hanya menggunakan internet, atau misalnya guru ataupun dosen hanya memberikan tugas. Ya, kita sudah lihat ya kondisi-kondisi emang di Indonesia ini tidak merata misalnya penggunaan teknologi. Sehingga keadaan COVID-19 ini, misalnya pendidikan, itu yang paling terpukul adalah di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau teknologi. Ya, mungkin di Kalimantan pun ada beberapa daerah yang memang tidak sampai tidak bisa, tidak siap dengan kondisi seperti ini. Ya, sehingga kemarin ada juga berita-berita bahwa guru SD dia harus datang ke rumah masing-masing, misalnya sehari 15 siswa, dan itu cukup kewalahan juga. Ya, World War with the unseen enemy. Ini masalahnya. Kita tidak tahu apakah mungkin, nah teman-teman semua ini ya, di sini apakah mungkin di lingkungan kita sudah terpapar dari COVID-19 atau tidak. Jadi ada panik ya, sempat panik, kemarin ada panik buying ya, semua perlengkapan semua dibeli ya, toko-toko itu sudah terjadi di Jakarta. Kalau di Australia, teman-teman saya bilang bahwa panik buying terutama dia membeli tisu, dan mereka sangat vital dengan tisu ya, karena mereka misalnya dengan toilet yang modern dan tidak menggunakan air, tidak seperti Indonesia masih aman-aman saja ya. Panik buying, education panik, sehingga dosen-dosen ataupun guru-guru panik. Aduh, sudah tidak HP tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dekan bahwa kadang-kadang HP yang jadul. Mending kalau HP jadul setidaknya bisa buat SMS. Kalau tidak punya HP, itu seperti apa? Nah, itu yang terus kita menjadi concern Indonesia saat ini ya. Kemudian education quality, gimana caranya ya, dari awal sudah kurikulum sudah disediakan, kemudian ternyata implementasinya berbeda ya. Tapi nah ini tadi nanti saya akan jelaskan juga di akhir, tapi ini sudah saya bilang bahwa sisi positifnya adalah kita menggunakan teknologi lebih cepat ya, atau COVID-19 membuat kita atau memaksa kita warga Indonesia ya, padahal yang sebelumnya itu kita sudah punya teknologi ya, HP, kemudian laptop, walaupun tidak semua, tapi untuk kalangan di kota-kota HP itu sudah menjadi kebutuhan dasar. Tapi sayangnya kadang-kadang HP itu hanya dihabiskan untuk to look for something like to have fun, to entertainment yourself ya. Tapi sekarang HP ini buat pendidikan. Bisa dibilang bahwa pemanfaatan teknologi ini bisa membuat kita bisa setara dengan negara-negara maju. Ya misalnya ya, kalau saya dulu waktu kuliah itu di Australia itu semua sudah menggunakan teknologi Moodle. So you don't have to come to the class ya. Pada saat itu tidak harus datang ke kelas, tapi sudah ada recording, sudah semua bisa diakses melalui HP ataupun komputer. Misalnya ketika winter dingin tidak mau masuk ya. But that's not a good example. But the university provides the facilities. Ya, pada saat itu di tahun 2017, dan saat itu belum semua diimplementasikan di Indonesia. Jadi semua bisa diakses di rumah. Ya. Dan sekarang di Indonesia beberapa universitas sudah menggunakan platform-platform yang bisa mendukung kita untuk belajar, walaupun tidak harus datang ke kampus, tidak harus datang ke like physical library ya. Sudah semua online. Kita sebagai seseorang itu harus mengubah mindset bahwa ini adalah yang memang jalan terbaik kita supaya kita bisa menyusul dari warga-warga dari atau negara-negara yang jauh lebih maju. Tapi karena ini serangan yang selanjutnya adalah unemployment. Ketika kebutuhan itu naik, ketika kebutuhan how to say that technology increase ya, tapi banyak orang yang unemployment, tidak punya kerjaan ya. Sedangkan sekolah membutuhkan teknologi, tapi orang tua tidak bekerja. Itu yang jadi masalah awal ya. Kemudian teknologi demand. Kita membutuhkan teknologi. Kita merasa bahwa, saya tidak bilang bahwa teknologi itu semua benar ya. Banyak sekali kalau di ilmuwan-ilmuwan barat, itu ada dua kubu ketika kita membahas teknologi. Ada positivism, ya, yang menganggap bahwa kegunaan teknologi itu sangat-sangat membantu, sangat positif dalam dunia pendidikan. Ada juga critical technology. Kita tidak semua yang ada di teknologi itu bagus.
Jadi it depends on individual, masing-masing diri kita seperti apa, ya. Nah, ini dari UNESCO. Saya coba, more than 300 million students are affected by the COVID-19, ya. Bayangkan 300 juta siswa, mahasiswa, ya, baik kalangan terbawah ataupun kalangan atas. Nah, yang ingin saya tekankan adalah ketika kita tahu masalah ini, nanti kita coba lihat apa yang bisa kita manfaatkan dari teknologi, dari kondisi yang memang tidak kita harapkan. Ya, kemudian ini Pak Jokowi di awal-awal itu bekerja, belajar, beribadah di rumah selama masa pandemi. Itu adalah saran dari Bapak Presiden kita. Tapi kemudian saat ini ada peraturan yang berubah, ya. Kalau kita tahu yang terbaru dari teman-teman, tapi belum bisa diimplementasikan. Bahwa daerah-daerah yang zona hijau itu bisa menggunakan, bisa langsung face to face, ya. Daerah-daerah orange atau hijau asal guru dan orang tua mengizinkan, kecuali daerah merah, ya. Ini mungkin kalian sudah tahu semua, tapi saya ingin membahas dulu bagaimana kondisi ini, bagaimana serangan COVID-19 dan apa dampaknya yang di dunia pendidikan, dan apa yang bisa kita manfaatkan sebagai mahasiswa bahasa Inggris. Apa yang bisa kita tingkatkan. Nah, kemudian selanjutnya, menjawab hal itu adalah action kita seperti apa. Ini yang sudah dibahas oleh Fadli, ya. Reactive or proactive, ya. Kita sudah ada serangan nih, ya, dari COVID-19, sudah menyerang dari lini teratas sampai lini terbawah dari pendidikan. Tapi emang yang paling besar, ya, dampaknya adalah lini terbawah, ya, karena kita untuk anak SD itu susah sekali, ya, untuk untuk bisa mengontrol diri mereka sendiri. Jadi harus ada orang tuanya, padahal orang tua harus punya pekerjaan yang lain. So, reaktif or proaktif. Reaktif itu seperti apa? Kita tahu bahwa dampak ini, ya, kita nggak ketemu guru, kita nggak ketemu dosen, kita nggak ketemu teman-teman yang harusnya belajar langsung, ya harusnya bisa tanya langsung. Nah, reaktif tuh kita hanya misalnya like feeling disappointed, ya, tanpa melakukan proaktif. Proaktif itu berarti melakukan gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang bisa memanfaatkan justru kondisi seperti ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita terdampak oleh COVID-19. Mindset kita yang harus berubah. Saya tidak membanding-bandingkan, ya. Saya tidak membanding-bandingkan, tapi kita belajar dari yang menurut saya itu baik, ya. Kalau kita belajar itu tidak harus dipantengi oleh guru. Guru still there, but learning is our needs. Itu yang harus kita pikirkan, anak-anak semua, ya, teman-teman semua, ya, dari bahasa Inggris, bahwa proaktif nantinya, oke, ada COVID-19, apa yang bisa saya manfaatkan? Banyak sekali yang memanfaatkan, ya, banyak, misalnya kita, nah ini yang dijelaskan ini, ya, mindset kita harus berubah. News 10, and this one, the technology one. Saya sudah tahu bahwa kalian sudah paham semua ini, tapi ini adalah mindset kita. Apakah kita tidak mau? Apakah kita tidak menerima dengan perubahan zaman? Zaman dulu, ya, masih menggunakan segala informasi masih di newspaper, ya, koran-koran masih menggunakan. Tapi saat ini semua sudah ada di teknologi. Kalian bisa memanfaatkan beberapa kegiatan yang sangat menarik, ya. Semua ada kontrolnya, ada di diri kita sendiri. Misalnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dahulu kita anggap susah, dahulu yang kita anggap is like impossible, but it's become possible. Misal, ya, kalau misalnya zaman dulu kita, nah ini, transforms education. Zaman dulu kita misalnya mau ada kegiatan pertemuan, ada kegiatan webinar, itu sulit sekali. Karena biayanya sangat banyak. Kita mau misalnya webinar di Jawa, ya, webinar di Jakarta, bahkan international webinar. Nah, kita sekarang bisa akses dengan mudah. Kita jangan jadi mahasiswa bahasa Inggris yang sudahlah,
kita ngikuti aja kuliah yang penting hadir. Tidak seperti itu. Guru itu, kalian gini ya, kalian belajar bahasa Inggris. Bayangkan, saya selalu bilang ke mahasiswa saya, bayangkan kalau guru itu hanya 1 jam mengambil waktu kalian satu mata pelajaran. 24 hours you are outside in the classroom. Kalian di luar kelas. Itu adalah modal kalian untuk mengembangkan skill kalian. Ikut webinar, ikut organisasi, tadris misalnya, tadris bahasa Inggris itu luar biasa sekali, ya. Saya dulu juga saya ikut organisasi. Ya, saya merasa bahwa organisasi itu yang mengembangkan bahasa Inggris saya. Of course, teachers ya, because teachers still there, it's like the guidance ya. Tapi di organisasi itu kita ada waktu untuk praktik lebih banyak. Bayangkan kalau kita hanya di kelas saja, ya. Kalau di kelas misalnya hanya waktu 1 jam, muridnya 30, bayangkan habis guru yang jelaskan, dan juga kita waktu praktiknya sedikit. Untuk meningkatkan kualitas diri kita yang harus berubah, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa bahasa Inggris itu sudah masif sekali. Kalau dengan misalnya dengan online education, banyak sekali webinar yang menarik, banyak sekali misalnya conversation club online. That's what we have to do as an English student. Kemudian ada learning management system. LMS, ada platform-platform pembelajaran yang memang cukup baik sekali, bisa digunakan oleh semua orang. Ada yang memang gratis, ya, ada yang tidak. Nah, itu learning management system itu tergantung universitas yang menggunakan apa. Misalnya dulu tidak kenal seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan, ya. Ada misalnya Zoom, ada misalnya Edmodo, ada misalnya open learning, and so on, ya. Kalau saya dulu di Australia menggunakan Moodle, ya. Sama saja dengan kondisi saat ini, everything is managed there on the internet. Jadi banyak sekali yang bisa kalian manfaatkan dalam kondisi COVID-19. Banyak sekali juga dan online course. Banyak sekali ya, banyak sekali yang dimanfaatkan oleh mahasiswa, baik itu mahasiswa ataupun guru. Cuma masalahnya adalah di mindset kita mau berubah tidak? Di mindset kita mau menerima keadaan atau tidak? Mau belajar atau tidak? Ya, banyak sekali. Kalau misalnya webinar ataupun online learning sources di internet, ya, ada misalnya yang gratis sekali, ada Khan Academy, ya, itu bagus sekali sudah secara detail. Ada misalnya youtuber yang belajar misalnya kalau bahasa Inggris aksen, ya, misalnya grammar dan yang lain sebagainya. Itu sebuah fasilitas, ya. Jadi sekarang kita harus reflect diri kita sendiri. Berapa lama kita di layar melihat layar HP, tapi berapa lama itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang bahasa Inggris kalian, menunjang akademik kalian, ya. Karena zaman saya dulu susah sekali untuk bisa belajar bahasa Inggris, ya. Karena waktu SMA, saya masih ingat, SMA itu hanya diberi kertas dengan belajar dari lagu. It was amazing at that time. But it is weird today. Ya, sangat aneh sekali. Akses kalian, exposure kalian sudah berbahasa Inggris itu mudah sekali. Walaupun di sini kalian bisa misalnya menjelajah di Amerika, Australia, through YouTube and through some international webinar and so on. Tidak harus datang, ya. Mungkin kelemahan tidak bisa foto-foto buat feed di Instagram, ya. But it is your chance to improve yourself. Kemudian ada workshop, saya bilang seperti itu. Itu adalah transform education. Mindset kita harus kita buka dulu. Supaya apa? Supaya kita itu meningkatkan diri kita tidak hanya reaktif saja, proaktif. Apa yang bisa kita manfaatkan? Apa masalahnya? Apa yang ada celah tidak? Supaya saya bisa belajar. Ya. Oke. Kemudian, nah ini regarding about the mindset, ya, pola pikir kita. Bahwa ingat ya, kita belajar tidak hanya dari guru saja. Guru itu sangat penting sekali, tapi we are not only how to say that.
depends on, like, ya. Hanya di guru saja, kita hanya mengharap segala informasi dari guru. Iya, guru itu sangat penting sekali, tapi kita harus juga memiliki jiwa sense of browsing, sense of learning. Jadi terus kita ya, terus belajar sekali. Oke. Kemudian, nah, ini wisdom ketika kondisi corona. Yang ingin saya sampaikan adalah ini, ada 3 ya menurut saya. We understand about this, teaching is hard. Dari Nadiem Makarim, Kemendikbud kita di tahun 2020. Dengan adanya COVID-19, ya, pembelajaran itu sulit. Maksudnya, bayangkan ini ada daya simpati dari orang tua. Oh sorry, suaranya agak anu di saya. Agak mendengung. Ada yang nyala ini anunya, mic-nya, sorry. Mungkin bisa di mute dulu. Bentar ya. Oke. Ada yang unmute, berisik sekali ya. Oke, teaching is hard. Ya, kita diajarkan untuk simpati kepada seorang guru. Banyak sekali kita lihat video-video viral ya, yang ketika diajar orang tuanya marah-marah kepada anaknya karena ekspektasinya tinggi, pengen langsung bisa anaknya, pengen bentar ya, ada yang unmute suaranya, mungkin. Para hadirin sekalian, mohon maaf untuk mematikan mikrofonnya sebentar sama pemaparan materi berlangsung. Okay, thank you everyone. Thank you Fadil. Okay. Kita ada daya simpati, ya, sebagai seorang yang terdampak oleh COVID-19, mengetahui hal ini, kita simpati kepada guru-guru bahwa mengajar itu susah. Di sisi lain seperti itu ya, wisdomnya. Kemudian adalah accelerate the technology usage. Lagi dan lagi, ya. Oh sorry, this number 2 actually. Kita accelerate, mempercepat penggunaan teknologi. COVID ini justru mempercepat sehingga level kita, kalau kita benar-benar memaksimalkan penggunaan teknologi itu bisa dengan negara-negara yang lebih maju, ya. Oke, right, and hygiene awareness. Pasti ya, yang dahulu kita jarang sekali cuci tangan, yang dahulu kita careless, tidak pakai masker atau apa, sekarang lebih aware regarding to this. Oke, sorry. Nah, saya ingin tahu dari teman-teman semua, coba jawab ini di kolom komentar. Saya ingin lihat, sebelum nanti saya share lagi, can technology replace the role of teacher? Why or why not? Bisa nggak kalau misalnya dalam teknologi saat ini itu bisa menggantikan fungsi guru? Why or why not? Ya, ini mungkin dari mahasiswa ataupun calon-calon guru, ya. Silakan coba jawab di chat ya, kolom chat regarding to this. Wait. Bentar ya. Yes, wait. Cannot, yes. Saya jawab, oke, cannot. Beberapa answers, cannot, ya. Tidak, karena peran guru sekaligus mendidik karakter. Oke, yes. Dan apa? Express yourself, ya. Gimana? Apakah can technology replace the teacher role in education? Cannot. Yes, excellent. Ya, beberapa jawab cannot, ya. No, but technology can facilitate and support teaching and learning. Ya, teknologi memberi support teaching and learning. Oke. Tidak, karena guru memiliki rasa simpati dibandingkan teknologi. Oke, those answers. I already get it. Wait. Okay. Share screen. Oke, kelihatan lagi ya. Bervariasi sekali jawaban kalian ya. Can technology replace the role of the teachers? Why or why not?
Nah, ini saya mengambil dari Profesor Selwyn, salah satu profesor di Monash University. Alirannya lebih ke critical technology, ya, mengkritisi bagaimana peran teknologi di dunia pendidikan. Okay, this one as a guide, and yes, you are right, ya. Kalian benar sekali bahwa teknologi tidak ada bisa menggantikan peran seorang guru. As a guide to show the best way to achieve the goal. Ya, kalian belajar sendiri, it can be misleading. Bisa jadi salah arah, ya. Dan guru ini sebagai pengarah kita. Karena seperti mendidik tadi, karakter, ya, itu yang tidak bisa diberikan oleh teknologi. To show the best way to achieve the goal, ya. Menunjukkan jalan terbaik. Itulah seorang guru, ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Walaupun banyak yang saat ini, ya, debat-debat bahwa oke, sudah tidak perlu guru atau apa, tapi ada sisi lain dalam dunia pendidikan yang missing jika guru itu tidak ada. Pendidikan karakter, ya, seperti itu, agama itu yang juga tidak bisa digantikan oleh teknologi, ya. Yang kedua, menurut Prof. Selwyn, teacher is facilitator. Ya, memberi fasilitas, mengarahkan kita. Misalnya dalam kalian tidak tahu penggunaan teknologi, the teacher teach you how to use technology. For example, in learning and teaching and learning process, belajar pengajaran, ya, guru itu memfasilitasi supaya siswanya memastikan bahwa mereka benar-benar belajar. Bayangkan kalau di kelas tanpa ada guru atau hanya robot saja, kemudian diberi teknologi, tidak ada arahnya tidak jelas, ya. Misalnya ada group discussion, teacher membagi-bagi grup, and to make sure that they learn, mereka benar-benar belajar. Ya, tepat sekali apa yang sudah kalian jawab bahwa oke, teknologi bagus, teknologi hanya membantu kita, menunjang kita. Ini juga debatable, tapi saya lebih ke arah sini, saya lebih setuju dengan ini. Bahwa teknologi itu menunjang pembelajaran kita, menunjang pendidikan, menunjang misalnya kalian belajar bahasa Inggris. Karena banyak sekali, ya, manfaat misalnya kalau penggunaan teknologi, kalau misalnya sekarang, ya, COVID-19 ini. Ada juga kalau misalnya kalian kalau mau keluar negeri kan harus menggunakan IELTS, ya. IELTS atau IBT, TOEFL IBT, ya, yang dari Amerika itu tergantung tujuannya mana. Kalau zaman dulu, misal di Kaltim belum ada IELTS untuk tesnya, ya, harus ke Jakarta, PP, itu sudah biayanya banyak. Tapi dengan teknologi ada juga yang IELTS secara online, tes secara online. Nah, kita adaptasi itu jauh lebih bermanfaat. Nah, itu adalah salah satu contoh yang sudah saya jelaskan seperti di awal tadi, bahwa teknologi itu membantu kita to learn, ya, to facilitate also the student. Apalagi bahasa Inggris, ya, banyak sekali konten-konten bahasa Inggris. Kalian ini exposure-nya banyak sekali di internet. Jadi kalau misalnya sudah kita bayangkan diri kita, ya, kalian belajar dari SD, SMP, SMA, tapi kenapa tidak lancar-lancar? It's still questioning, ya. Jadi manfaatkan teknologi, cari partner untuk ngomong bahasa Inggris. Misalnya nggak bisa ketemu partner bahasa Inggris, paling simple lah, setting di HP bahasa Inggris, kemudian chat dengan teman atau grup bahasa Inggris. Secara tidak sadar kalian meningkatkan kualitas kalian, ya. Oke. Sorry. Selain memang banyak manfaat tadi, teknologi yang bisa kita gunakan, terutama dalam belajar bahasa Inggris, karena kalian tadris bahasa Inggris, ya. Tapi juga kalian harus tahu bahwa teknologi juga banyak sekali negative impact, ya. Misalnya sehari kita YouTube-an yang misalnya nggak mendukung karir kita berapa lama, jadi ya dapat paket internet habis, ya, harus uang juga, maksudnya membutuhkan dengan kuota. That's diri kita yang harus mengontrol hal ini. Nah, sorry.
Oke. Nah, ini yang harus kita pikirkan ya, yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Saya bilang productive and receptive skill. Ya, productive skill itu seperti speaking, writing kalau di level atas ya. Kalau receptive skill itu listening dan reading. Apa ini maksudnya? Di sini yang saya maksudkan adalah ketika kalian menggunakan teknologi banyak, kalian juga tahu pola pembelajaran bahasa Inggris. Reseptif itu adalah seperti kata receive, apa yang kita terima, apa yang kita masukkan ke otak kita. Ya, ibaratnya input. Ya, orang misalnya orang Indonesia itu lebih bahasa Inggrisnya. Saya nggak bilang semuanya ya, cuma kebanyakan terpengaruh oleh American English. Because of what? Because of Hollywood movie, for example. Because of song, karena film-film Hollywood ataupun lagu-lagu dari sana. Nah, receptive skill ini adalah jika kalian memasukkan ataupun banyak sekali menonton film-film Hollywood, like Americans or British, maka yang akan kalian produktif atau yang akan kalian hasilkan adalah mirip seperti aksen mereka. Misalnya kalau orang Banjar, orang tuanya Banjar, karena anak itu tiap hari mendapatkan bahasa Banjar atau aksen Banjar, maka logat kita seperti itu. Sama dengan pembelajaran bahasa Inggris. Ya, kalau kita sering nonton, misalnya nonton film Harry Potter ya, mungkin anak ini aksennya seperti British ya, walaupun selain nonton itu juga latihan tiap hari misalnya seperti itu. Dan apa yang kita baca, dan apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca ini berpengaruh besar terhadap speaking and writing. Walaupun ini semua integrated ya, tapi apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca atau receptive skill ini yang berpengaruh pada speaking kalian. Wih, misalnya dalam satu kelas, anak itu kok bagus sekali ya bahasa Inggrisnya, kok seperti misalnya Harry Potter ya, atau misalnya seperti Captain America. Nah, mungkin dia ketika skillnya ini di receptive, dia banyak sekali exposure dari British English misalnya, dari American English, itu yang berpengaruh. Apa yang bisa kita manfaatkan ketika teknologi ini digunakan, ketika teknologi ini menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan oleh teman-teman semua, ya kita manfaatkan ini. Apa yang kita ingin kita baca, BBC, CNN, lihat dengan menggunakan HP kalian, itu sudah kalian bisa meningkatkan input ke otak kalian. Misalnya BBC, CNN, ada audio, book, English recording, files, podcast, YouTube, and so on. Ya, itu yang akan berpengaruh sekali. Jadi anak itu nanti misalnya, speakingnya jadi bagus, writingnya jadi bagus. Nah, inilah yang bisa kita bilang bahwa whether we are ready or not, kita siap atau tidak siap, kita tetap harus menerima keadaan. Gimana kita menerima keadaan ini adalah kita manfaatkan ya adanya teknologi. Kita harus punya kontrol diri ya tentang penggunaan teknologi di dalam dunia pendidikan atau yang meningkatkan skill kita. Oke. Mungkin lebih ini seperti yang inti dari semua yang ingin saya bahas adalah adaptations, acceptance, and modifications. Ya, adaptation, we adapt, kita beradaptasi. Ya, tidak ada kelas offline, tidak ada pertemuan dengan teman, tapi gimana dengan HP kalian, dengan Zoom, dengan misalnya komputer kalian menggunakannya atau manfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan, terutama kemampuan bahasa Inggris kalian. Walaupun dari skill-skill yang lain tuh banyak sekali ya. Saya sering lihat di Khan Academy itu juga bagus sekali. It's like jutaan informasi yang bisa kita dapatkan melalui internet. Kemudian acceptance, ya, menerima tapi tidak diam, tidak hanya reaktif tapi proaktif. Join in the seminar, workshop, and so on. Kemudian modifications, ya,
kita modifikasi, misalnya dulu yang WhatsApp hanya untuk chatting, cari informasi, kita coba misalnya WhatsApp belajar melalui WhatsApp. Misalnya punya grup-grup kecil yang bisa membahas topik-topik menarik, chatting di WhatsApp menggunakan bahasa Inggris, that's also okay. Ya, kemudian ngobrol dengan WhatsApp, dan apa ya? Sebetulnya semua tergantung dari diri kita. Misalnya, kalau kita di depan komputer, kita harus dari awal sudah bilang, apa ini yang benefit buat saya? Misalnya saya menghabiskan waktu 2 jam depan komputer, skill apa yang bisa saya tingkatkan? Misalnya bahasa Inggris apa, reading, listening, speaking, or writing, apa yang bisa kita tingkatkan? Nah, mungkin seperti itu Fadli yang bisa saya sampaikan. Saya lebih suka nanti berinteraksi, ya, tentang bagaimana kesiapan kita belajar bahasa Inggris terutama dengan adanya teknologi, dengan adanya COVID-19, dengan bantuan teknologi. Seperti itu, Fadli. Baik, terima kasih Bapak. Yap. Wait. Untuk teman-teman sekalian, hadirin sekalian, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan ketik di kolom komentarnya, atau yang ingin berinteraksi dengan speaker kita hari ini boleh menyalakan mic-nya dan videonya. Baik, silakan teman-teman. Dan untuk info sekali lagi, kami juga akan mengambil pertanyaan dari live streaming YouTube HMPS kami. Oke, luar biasa sekali ya webinar kita hari ini. Beberapa ini sudah ada yang bertanya ini di chatting ya. Ini pertanyaannya apa? Ayo. Sebentar. Baik, siapa yang bertanya dulu? Baik Bapak, ini pertanyaan dari Tessa Megasara Sitanggang. Oke, silakan jika ingin berinteraksi langsung. Thank you for the opportunity. I want to ask Mr. Ibrahim about that's the questions. Why almost people that's interesting in English just for the daily life? It's like about the TOEFL and it's too hard to study about it. Okay, very good questions ya. Intinya pada ordinary people atau mereka hanya ingin berkomunikasi dengan bahasa Inggris, kenapa ketika mau belajar TOEFL atau IELTS itu sangat susah ya? Why is it really hard to learn IELTS or TOEFL? Karena itu adalah standardized test ya. Kalau kita hanya bisa komunikatif itu mudah saja. Tapi kalau TOEFL itu kan, kalau IELTS misalnya ya, itu kenapa luar negeri, kalau kampus-kampus di luar negeri itu menyaratkan IELTS, karena itu dilihat dari 4 skill. Ya, keempat skill adalah speaking, reading, listening, and writing. Nah, dari situ kelihatan. Kalau kita ngomong biasa, kadang-kadang grammar kita salah, yang penting oponen itu mengetahui, itu tidak masalah. Tapi beratnya, kenapa ini challenging? Karena itu, kalian ketika menulis, itu kelihatan, dan biasanya itu akademik. Tidak boleh salah penggunaan grammar. Misalnya, kita ngomong sekarang, tapi tulisannya adalah masa lalu, past, atau sebaliknya. Karena itu mengukur kualitas mahasiswa, misalnya mau keluar negeri, kalau misalnya akademik IELTS ya, mau keluar negeri, sehingga mereka mampu secara akademik, bukan survive ya, secara akademik, untuk bisa mengikuti misalnya perkuliahan. Karena kuliah di luar negeri nggak hanya ngomong saja, tapi harus menghasilkan produk. Dan justru besarnya di tulisan tersebut. Ya, bisa kita lihat misalnya susunan paragrafnya, diksi, vocabulary-nya bagus atau tidak, dan seperti itu kenapa jauh lebih susah. Tapi ya IELTS itu tricky ya. Maksudnya tricky kalau kita tahu strateginya, kita tahu misalnya vocabulary apa saja yang bisa
biasanya muncul di dalam tes IELTS, it's going to be easier. Ya, misalnya di IELTS speaking part 1, ya, kita menjelaskan tentang chart, ya, kita menjelaskan tentang PI, kita tahu bahasa-bahasa ataupun vocabulary yang sering digunakan. Nah, itu jauh memudahkan kita untuk mendapatkan nilai yang bagus di IELTS. Ya, emang tidak sembarangan, ya, agak susah, tapi if we prepare and we understand the way IELTS tests works, ya, itu lebih mudah bagi kita, ya. Seperti itu, ya. Siapa tadi? Si Tanggang, ya. Oke. Can I ask again? Yes, right. And how we can study TOEFL and or IELTS by the internet? It's like this pandemic right now, and there is recommends website to we study about it. Thank you. Oke. Kalau misalnya belajar langsung, banyak sekali ya di internet itu, di YouTube terutama. Kalau kalian belajar langsung menggunakan YouTube, kendalanya adalah kalau bahasa Inggris kita belum mumpuni, kita memahami dulu, karena itu banyak sekali dari native speaker yang memberi tips-tips IELTS. Kita lihat dari yang orang Indonesia dulu, ya. Penjelasannya misalnya ada beberapa yang orang Indonesia yang mengajar IELTS di YouTube, ya. Atau kita mencari teman yang sudah pernah mengambil IELTS, yang mau sharing seperti itu. Kalau misalnya kita langsung, banyak sekali ya di YouTube itu, tapi dia menggunakan bahasa Inggris full, menjelaskan reading, menjelaskan writing, menjelaskan speaking, itu full bahasa Inggris, ya. Atau kalian bisa misalnya ada kursusan online, you can join that, ya. Tapi yang paling awal adalah kalau misalnya kalian belum full bisa memahami bahasa Inggris, cari yang mix atau bilingual, penjelasan tentang tes IELTS. Yang paling penting adalah satu, dikenali dulu tes IELTS-nya berapa, skor minimum ke luar negeri berapa, terus kemudian baru selanjutnya tipe-tipe IELTS. Kan ada speaking yang tadi saya bilang ada 4, ya. Bahkan speaking itu ada beda lagi, writing itu ada tipe 1, tipe 2 seperti itu. Ya. Oke, seperti itu Tessa, ya. Oke. Baik, apakah sudah terjawab? Yes. Thank you, Mr. Ibrahim. Where are you from, Tessa? I'm from Palangkaraya University. Oh, excellent. Oke. Terima kasih partisipasinya. Sekarang ada pertanyaan dari live streaming YouTube kita dari Selvi Adel Yulika Prabanda. Pertanyaannya, Bapak, menurut Bapak, apa saja karakter ideal menjadi seorang guru yang baik dalam memberikan pembelajaran kepada siswanya di masa pandemi? Oke. Di masa pandemi itu sangat susah sekali, ya. Otomatis syarat yang utama sebetulnya, ya, tapi kita tidak bisa generalisasi, ya. Syarat utama adalah mengetahui penggunaan teknologi, ya, dan juga punya responsible, karena kita misalnya tidak semua, ya, kadang-kadang hanya memberikan tugas saja melalui WhatsApp, ya. Profesionalisme itu penting, ya. Kita tidak hanya misalnya memberikan tugas saja, tapi juga kita dijelaskan kemudian apa yang harus dilakukan anak-anak. Karena anak-anak tanpa pendampingan guru itu susah. Dan apa akhirnya? Akhirnya adalah yang dikorbankan adalah orang tua. Bayangkan kalau orang tua tidak sekolah, terus tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu matematika, sudah susah sekali itu, ya. Tidak berjalan pendidikan. Menurut saya adalah satu, ya, benar-benar punya jiwa profesionalisme yang tinggi. Ngajar tidak hanya memberikan tugas seperti itu, ya. Yang kedua adalah teknologi itu, penguasaan teknologi. Walau memang berat ya untuk yang lebih senior, saya memahami, tapi setidaknya mohon bantuan jauh kepada yang lebih muda, misalnya penggunaan Zoom, penggunaan misalnya Open Learning, penggunaan Google Classroom. Jadi tidak acuh tak acuh. Nah, itu yang menurut saya paling penting. Dua itu yang paling penting. Kalau secara yang lain memang semua, walaupun offline sama online, ya sama saja, ya. Seorang guru harus bagus di bidangnya, seorang guru punya simpati yang bagus kepada siswanya, itu sudah sama saja, ya. Yang harus ditingkatkan ketika masa pandemi, ya, dua itu, ya. Jadi ngajar benar-benar ngajar, ya. Ngajar tidak hanya ya memberikan tugas saja. Karena kita berkewajiban moral, ya. Tidak hanya kalau hanya apa ya? Kalau hanya cari informasi saja sudah banyak di internet. Seperti yang saya jelaskan di dalam slide tadi, ya. To facilitate, ada apa ya?
hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Misalnya kita menjelaskan masalah karakter, ya harus seperti itu, Fadli. Mohon di mute dulu. Oke. Nah, Bapak, ada pertanyaan lagi dari Zoom. Dan pertanyaan ini sepertinya relate sama pertanyaan sebelumnya yang berhubungan dengan guru ideal. Saya persilahkan kepada Hasrul Danianto dari Politeknik Negeri Banyuwangi untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung. Kepada Saudara Hasrul Danianto dari Politeknik Negeri Banyuwangi, silakan mengajukan pertanyaan secara langsung. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana strategi yang efektif pembelajaran bahasa Inggris antara guru dan murid dengan daring? Karena teknologi itu tidak sepenuhnya mewakili emosi dari setiap pembelajaran jarak jauh atau daring. Itu, Pak. Benar, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya, Pak ya. Bagaimana secara efektif kita belajar bahasa Inggris secara daring, ya? Karena emang beberapa hal itu. Nah, ini harus konsep daring ini seperti apa, ya? Jangan misalnya monoton saja menggunakan WhatsApp, ya. Itu sama kadang-kadang tidak tersampaikan, Bapak, Ibu, ya. Menggunakan WhatsApp atau hanya mengirim tugas atau menerima tugas, itu hanya sebagai kewajiban. Tapi kita misalnya gunakanlah misalnya pakai Zoom atau Google Meet, sehingga kita bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Kita berinteraksi langsung dengan mahasiswa, kita bisa misalnya mengetahui perkembangan mahasiswa. Kalau misalnya dalam related to the speaking skills, ya, dalam speaking mereka. Jadi dan juga ketika itu karena kita sudah apa ya ini, kita mau tidak mau, ya, mau tidak mau. Kita juga ketika Zoom, kita juga ajarkan, ya, karakter-karakter. Kita masukkan pesan-pesan moral, ya. Misalnya juga mahasiswa atau sesuatu harus bisa mengontrol penggunaan teknologi. Sangat berat sekali teknologi itu, ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita mahasiswa itu kadang-kadang membohongi orang tuanya, ya. Orang tua yang gagap teknologi minta belikan saja HP, padahal dia tidak belajar. Dia cuma mainan yang lain saja di how to say that in the phone, ya. Jadi selain itu juga harus ada komunikasi dengan orang tua, ya. Tadi komunikasi dengan orang tua, gimana perkembangan anaknya. Intinya seorang guru itu harus proaktif, ya. Selain memberikan tugas, memberikan penjelasan, juga memberikan informasi ataupun berkomunikasi dengan orang tua. Karena kalau dilepaskan saja, ya sudah kita nggak tahu perkembangan anak itu seperti apa. Tapi itu realitasnya banyak terjadi, ya. Kita biarkan. Saya masih ingat ya, ada ujian itu bahkan yang ngerjakan bukan anak itu, ya, kerjakan orang lain. Supaya apa? Ujian nasional anaknya dapat nilai bagus. Itu yang paling berbahaya, ya. Tapi memang kondisi seperti ini kita harus cepat-cepat adaptasi menggunakan teknologi. Misalnya kalau misalnya ada misalnya ada platform LMS, Learning Management System, gimana IT-nya supaya ketika belajar itu, ketika dia mengerjakan tugas, jadi ketika dia membuka tab yang lain dan itu terkeluar, dianggap selesai. Itu juga harus dipikirkan. Ya seperti itu, ya. Baik, Pak. Ya, Hasrul, ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Oke, thank you, Hasrul. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Saudara Hasrul Dianto dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Pertanyaan ketiga dari live streaming YouTube kita dari Saudara Ahmad Miftah. My question is how to solve the problem in the small cities. They don't have any electric power, how they do a learning or how they use internet, because you said that we have to adapt in this pandemic. Thank you. Yes, exactly. Itu yang sedang jadi masalah di Kementerian Pendidikan, ya. Banyak sekali di Indonesia yang tidak bisa akses teknologi. Ya, untuk saat ini emang belum bisa belum ada solusinya kecuali emang guru tersebut datang langsung ke siswa-siswa,
tapi itu cukup berat. Sehingga, nah ini dari Kementerian Kemendikbud yang kemarin Juni diumumkan bahwa strateginya adalah dia beberapa sekolah yang masih ada di green area, yang tidak ada paparan COVID itu boleh membuka. Tapi itu juga masih mentah menurut saya, karena itu pada akhirnya yang memberi jawaban iya atau tidak adalah guru dan juga para orang tua itu sendiri. Tapi memang kondisi seperti ini memang susah sekali ya, tadi Fadli, kalau misalnya kita gimana menghadapi pandemi yang di daerah itu tidak ada teknologi. Itu ya, itu masih jawaban saya adalah seperti saran dari Pak Menteri, seperti itu. Oke, thank you Fadli. Terima kasih Bapak. Oke. Pertanyaan ada keempat, kelima ya. Iya. Saya persilakan kepada Siti Nurhalijah dari Yayan Samarinda dari internal kita untuk bertanya secara langsung kepada speaker kita. Kepada saudari Siti Nurhalijah, saya akan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Ada? Ada. Silakan. Baik, silakan mengajukan pertanyaan. Ini boleh pakai bahasa Indonesia nggak? Iya, bahasa Indonesia boleh. Go ahead. Boleh. Soalnya belum lanjut. Pertanyaannya adalah jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar kita itu bisa membedakan antara English British sama English American. Sekian dan terima kasih. Oke. Bagaimana cara kita membedakan antara British English and American English? Very good questions ya. Yang pertama ya, kita bisa membedakan dari segi diksi ya, atau kata dalam bahasa Inggris. Misal kalau American they say trust ya untuk sampah, British they say rubbish. Seperti itu ya. Kalau ada yang apartment and flat, itu adalah perbedaan dari segi diksi ya. Kalau dari segi yang lain, terutama yang paling kentara adalah their accents ya. British and American English difference ya. Ntar ada yang buka. Oke. Gini, dari bahasa Inggris itu yang diakui dunia itu banyak sekali, tidak hanya American and British. Kalau misalnya kalian ke Australia, itu sudah beda lagi, terutama dari segi accents, ya. Ada American English, ada Aussie English, ada kemudian Canadian English, South African English, seperti itu. Tapi kalau untuk membedakan antara Amerika dan British, yang bisa saya sampaikan adalah paling tidak dua itu. Kalian paham diksi yang biasa digunakan di Amerika, kemudian aksen. Ini banyak sekali yang pelajar yang ingin sekali memiliki aksen British, ya seperti itu. Dan British misalnya dia lebih, kalau aksen, dia kata R atau kita huruf R itu tidak terlalu terbaca. Kalau Amerika masih ada sedikit ya seperti itu. Dan juga huruf T misalnya dalam British English dia lebih kentara ya. Important misalnya seperti itu. T-nya seperti itu. Nah, itu ya Aulia yang bisa saya sampaikan. Apa bedanya? Paling tidak dari segi linguistiknya adalah satu, diksinya berbeda, kemudian dari segi aksen atau pronunciation-nya agak sedikit berbeda. Ya, itu mirip saja misalnya kalau misalnya bahasa Jawa itu ada Jawa aksen Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Beberapa kata berbeda, tapi beberapa aksen juga kelihatan kita berbedanya. Seperti itu ya. Siti Nurjana. Well, I have a question. Like, excuse me, admin, can I have a question? Okay, thank you.
Silakan. Me? Hello? Yes. Okay, can I have a question? So I would like to direct it to Mr. Ibrahim. Sure. Welcome. Yeah, hello, this is Alan from NIAS. I'm from Ekip Gunung Stoli. Nice to meet you in this webinar. Yeah. Nice to meet you. Thank you. Okay, I'm just asking your point of view in this issue. Concerning with being a teacher in the atmosphere of preventing the spreading of COVID-19, which is then optimally force the teacher to deploy technologies, would you believe that we are entering the era where the real face-to-face classroom is approaching its end? I mean, no more necessities of classroom meetings and stuff. What do you think? I don't think it's really fast if we're going to say that the conventional class will going to end, ya. Karena menurut saya bagus sekali pertanyaannya, ya. Apakah ini akhir dari face to face, ya? Kalau menurut saya, yes, ini bukan akhir karena kita tidak bisa langsung. This is the process, like the burning point, ya. COVID-19 itu mempercepat saja, cuma tidak akhir dari face to face class. Karena apa? Karena satu, ya, dari segi kesiapan infrastructures in technology itu pasti takes time, ya. Tidak beberapa daerah yang belum tersentuh oleh teknologi, ya. Jangankan gadget, internet atau apapun belum ada, dan itu butuh proses. Tapi ini menjadi berbeda. It's going to be different after this because we are used to use, for example, mobile phone to learn, to use PC to learn. Okay. Berbeda tapi tidak sama. Maksudnya nanti mungkin selanjutnya itu lebih kepada how to say that, mixing, ya. Masih kita dalam taraf menggabung antara face to face dan juga teknologi. Karena masih banyak yang harus dipersiapkan dan kita masih belum mampu. We're not able to accept everything is through technology, but I think it's going to be mixed. Yeah, Elvin. Yes, that's my point of view. Okay, because I'm a little bit concerned actually, because here in the very remote island, actually, we started entering where the era of the classroom, the real classroom, is entering to its end. And of course, supporting also the program from the government by our minister, Nadiem Makarim, which is already prepared everything that was started, changing the real face-to-face classroom into virtual classroom. Yes, it is expected for us to enter into the technology of 4.0, right? And we are entering now technology of 5.0. So I'm a little bit concerned actually when one day becoming a teacher is not the teacher itself, it's not the person itself, but how far the requirements of being a professional teacher is inserted into the use of the technologies. Because actually we are entering to that era right now. We are the millennials, right? These students are millennials, so I'm just concerned with that. That's really good concerns. But in my point of view, I think, that the program of what Nadiem has established is the excellence. Actually, we really fosters the use of technology. But I'm afraid that it's like the cultures of Indonesian ministers. After maybe Nadiem Makarim already retired from Minister of Education. What about the new ministers? That's my concern actually. It's going to be like continuous Nadiem's programs, or they have new programs. But I think it's going to be like different. That's a good concern. Where are you from, Alvin? I'm from NIAS. Do you know NIAS? North Sumatra. Oh my God. Yes, very far. Okay, thank you very much. Nice. Thank you, Alvin. Oke, terima kasih. Terima kasih responnya. Terakhir, pertanyaan terakhir akan saya bacakan dari live streaming YouTube untuk sebagai penutup sesi pertanyaan. Pertanyaannya dari Ibu Yuyun Widianti. Pertanyaan adalah how to increase students' motivations in learning English and literacy during the pandemic. Very good question. How to develop student motivations? Ya, for me, how to develop. Kenapa mahasiswa atau siswa sekarang adalah menjadi malah satu, the teacher isn't creative. Ya, guru tidak kreatif.
Ya, kalau kita kreatif misalnya kita menggunakan platform apa, Moodle, ya, kita provide Moodle dalam internet, kita menggunakan video-video yang menarik, kita menjelaskan dengan gaya yang menarik, it's going to improve the student motivation, at least to follow the material. Paling tidak dia ikut dulu materialnya. Yang kemudian adalah yang kedua, kita tingkatkan capabilities kita sebagai teacher, ya. Nanti jangan sampai kita misalnya ya ingin mahasiswa kita atau siswa kita seperti apa tapi kita tidak mau belajar terus, ya, it's like continuous learning, ya, menggunakan model-model yang lebih menarik, menggunakan game, menggunakan how to say that apa ya, edit video yang lebih menarik dalam kegiatan, misalnya kalian meletakkannya di YouTube atau apa, itu akan meningkatkan motivasi mahasiswa ataupun siswa. Nah, yang ketiga kita coba how to say that follow the students' dreams. Kita coba untuk meningkatkan bahasa Inggris siswa atau mahasiswa dengan memberi motivasi, ya. Misalnya dengan belajar bahasa Inggris, the door to the world is going to be open, ya, akan terbuka. Kalian bisa keluar negeri dengan mudah. Kalian bisa menuju negara impian kalian dengan mudah. Seperti itu, ya. Itu menurut saya untuk kondisi saat ini itu bisa meningkatkan how to say that student motivations in learning English. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih kepada Ibu Yuyun Widianti yang dari live streaming YouTube kita. Yes. Oke, waktu kita sepertinya ingin habis. Saya persilakan kepada materi kita menyampaikan. Oh, okay. Can I have a little bit comments? Yes. I like the questions as actually already asked by, I don't know what's that, who asked that just now. I mean, again, I'm concerning with one thing, which is Mr. Ibrahim already mentioned right now. It's about inserting games into a teaching and learning process. And a little bit concerned again, if you're inserting the game, I mean, cooperative learning is one kind of approach that we can use to teach students. Yeah. I mean, it will teach the students how to cooperate with other, the ethics, right, the atmosphere of being friendship, and so on. We are entering into the virtual classroom right now. Okay. Yes. Face-to-face classroom, physical contact is going to be limited. Would you like to believe again that cooperative learning one day will be lost in our teaching and learning progress? Okay, that's a very good question. But what I do believe it will not. Why? No. Maybe it's we cannot like physically contact or meet with the students, but we can use the different media. Maybe we can cooperate with, for example, discussing in the Zooms, discussing in open learning, and so on. I mean, the cooperative learning is still there, and I think the cooperative learning is just beneficial to improve the students, for example, English skills. But it's only the media is going to be different. That's my concern right now. Okay. Okay, thank you. That's a very good question, Alvin. Thank you. I'm just concerned. Yes. Actually, Mas Ibrahim here. Yes. Okay, I didn't get the time for asking, but rather than point out Fadli to getting the time, I want to ask some more questions here. How to improve listening skill by using classrooms, Google Classrooms, because someone asked and just didn't mention it, and then during research during this pandemic, how do a research? I mean, do the research during pandemic, because when I read some articles coming from journal, they just perspective of the students, they're just perspective of some media, blah blah blah, without mentioning the methods that using inside. Yeah. Do you mind to share with me about what you have done before? Okay, right. That's very good questions for Mbak Murti. She is one of
the excellent persons graduate from Universitas Indonesia. Yeah? Okay. How many times do we have, Fadli? Okay, I'm going to answer first. Yeah. How do we learn, for example, listening skills through technology? Yeah. For example, Google Classroom and also another platform. But for Google's Classroom, I never use Google's Classrooms, but I use Open Learning. In Open Learning, there is like a file there that you can put the audio recording, and you can check the student works after they already finished the learning sections. And there is also the, for example, exercise in Open Learning. Yeah, that's one of the, how to say that, because in Google Classroom, it's maybe not premium. I don't know if the premium one, I never use that. But if, for example, you use the Learning Management System, LMS, with the premium one, there are also the thumbnail that we can use it for listening practice. Is it not perfect, like if we do it in the laboratory, but that at least facilitate student in learning English so that the teacher can give a comment, give how to say that, constructive feedback for the students. Yeah, that's the how to say that, the questions from the first answer from the first question. The second one is regarding the research. Yes, this is challenging, but I haven't done yet for the research during the pandemic. I haven't done to take the data during the pandemic, but the plan for me is only using this, how to say that, survey. That's one way that I can use, and also using the interview through the, for example, Zooms or another media platform. That's Mbak Murti. I think Mbak Murti knows more than me. No, because someone asking about the Google Classroom, about the in teaching listening, and then I'm curious with that, with your point of view about the research regarding with this pandemic, blah blah blah. Thank you, Mas Ibrahim. Thank you, Mbak Murti. Happy to catch up you soon. Okay, Fadli, ada lagi? Mana panitia? Oh, dari tadi ada yang raise hand, Pak, tidak dijawab. Sepertinya kita berikan kesempatan dulu biar terjawab. Alright. Silakan bertanya yang Saya kasih kesempatan terakhir kepada Wahyullah. Silakan bertanya. Ya, kami beri kesempatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Wahyullah. I'm from Yogyakarta, and I'm a student in University Polytechnic Dharma Agung. I wanna ask Mr. Ibrahim or Teacher Ibrahim. Ada pertanyaan nih. Pertama, bagaimana cara mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris di rumah selama darurat pandemi corona? Terus pertanyaan kedua, sudah efektifkah metode belajar dari rumah di tengah pandemi corona ini? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That's very good questions, ya. Bagus sekali, ya. Bagaimana mengoptimalkan pengajaran bahasa Inggris ketika masa pandemi? Satu, kalau menurut saya adalah yang saya bilang, saya jelaskan di slide tadi adalah menggunakan learning management system, ya. Tapi tidak hanya kita mendesainnya, tidak begitu-gitu saja, ya. Misalnya kita jelaskan ada materinya di mana, kemudian kita letakkan video kita misalnya, tapi tidak semua video, kemudian ada kolom-kolom atau ada bagian-bagian yang membuat buat siswa untuk praktis. Ada individual assignments, ada misalnya di learning management system itu ada group discussion, ya, seperti itu, sehingga siswa bisa belajar baik itu secara mandiri ataupun secara kelompok, ya. Kalau bertanya apakah pengajaran bahasa Inggris saat ini sudah efektif atau tidak, it depends, ya.
depends on the access of the technology. Ya, mungkin kota-kota besar dan guru-guru yang memang sudah benar-benar sekali memahami teknologi sehingga memaksimalkan teknologi itu dalam dunia pendidikan, ya baik itu Zoom ataupun platform-platform yang lain, itu menurut saya sudah cukup efektif karena kita masanya adalah tidak face to face saja, tapi materi tersampaikan. Tetapi tidak efektif ketika satu gurunya tidak menguasai teknologi, ya. Jadi paling tidak hanya WhatsApp saja, jadi hanya mengirim tugas, menerima tugas, mengirim tugas itu yang menurut saya masih belum efektif dan juga menjadi PR besar bagi di Indonesia ya, apalagi daerah-daerah yang tadi pada pertanyaan yang tidak bisa diakses oleh internet ataupun teknologi seperti itu. Itu Wahyullah ya dari Yogyakarta. Oke, thank you Mr. Ibrahim. Thank you Wahyullah. Oke, terima kasih semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elvin Piarawan Jebua dan Mrs. Multi Bandung yang telah ikut berinteraksi dengan pemateri kita. Yeah, thank you very much. You're welcome. Okay. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tidak bisa mempersilahkan para hadirin untuk bertanya, waktu dan lain-lain. Saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan closing statement. Oke, gini ya, apa yang saya bahas tadi adalah mari kita bersama-sama menjadi orang yang proaktif karena we can change the condition. Kondisi memang benar-benar sudah seperti ini, tapi kita adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan ya keadaan ini menjadi hal-hal yang lebih baik ya, penggunaan teknologi, penggunaan pengajaran yang kreatif ataupun tadi misalnya ada kalau yang Pak Elwin bilang cooperative learning itu hanya masalah media ya, dan sehingga kita bisa mendapatkan manfaat karena we don't know when it's going to end ya, akan berakhir ya. Kalau kalian punya mimpi pasti usahanya yang kalian gerakkan ya, because I do believe that through this process it make us more aware that the use of technology nowadays is really important in education. Mungkin seperti itu Fadli. Saya terima kasih banyak kepada teman-teman semua ya. Baik teman-teman. Oke. Saya tutup dengan beberapa highlight yang saya pahami bahwa dari webinar ini kita harus mengubah mindset kita dalam memandang COVID-19. It's not depends on teacher, tapi walaupun guru memang tidak tergantikan, tapi kita bisa belajar tanpa diawasi guru 24 jam. Saya tutup dengan pantun. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah webinar ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih banyak, Fadli. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jaim. Fadli. Terima kasih. Saya tutup acara inti ini dengan Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya serahkan kepada MC kita, kepada saudari Nur Kita Malasari. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adli. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Tak terasa waktu telah berlalu. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia memohon maaf atas kekurangan kami karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita adakan sesi foto bersama.